Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Is, bagaimana kabar Aris? Waduh, makin besar aja tempat penyangga penyimpanan makanan di kiri dan kanan. Alhamdulillah, cukup makan lah. Wes, Cukup makan. cukup makan. Apakah Ya, itu sebuah pertanda kalau hanya sekedar cukup tidak berlebih? cukup berlebih dikit lah. Berlebih sedikit. Wih, ngeri kali berapa bah. Itu lah, keren kan? Sudah, lanjut. Oke, Oh ya, Riz, ah, sekarang aktivitas apa ya? sekarang aktivitas ngajar masih. Aku ngajar dari 2014 sih, udah jalan 6 tahun. Tapi tempatnya pindah-pindah gitu, udah 3 tempat sampai sekarang. Itu yang aktivitas utamanya. Kalau aktivitas sampingan, ya bisnis kecil-kecilan lah, jualan kue gitu ya, makanan dan sebagainya. Gitu. Oh, Itulah. berarti Sambil kamu juga, gimana? kenapa? Lanjut, 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 lanjut. Ya sambil juga belajar baca baca buku apa aja gitu yang ada. Hmm, Cuma memang sekarang susah fokus ya, mau belajar, tapi susah fokus gitu. oke, 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 oke. Itu ngajar sebagai dosen ya di Singkawang itu ya? Eh, Singkawang itu dari 2015 sampai 2018. Nah, sekarang udah pindah ke Sambas. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin nama kampusnya. Itu udah jalan 2 tahun gitu. Oh, iya, iya, Sambas. Iya iya di situ. Itu yang dibimbing mata kuliah apa aja? Sampai sekarang karena masih home base-nya di Tarbiyah ya. Oke. Jadi masih handle bahasa Indonesia, tapi untuk yang beberapa tingkat, beberapa level gitu. Ada yang tingkat level dasar, ada yang level lanjutan. Karena kan di Tarbiyah kan bahasa Indonesia dipelajari di beberapa semester gitu kan. Jadi begitu. Memang bahasa Indonesia lah gitu khususnya. Di level dasar sama lanjutan. Oh, oke. Haris sekarang ini kan sebagai tenaga pendidik. Kalau saya melihat Ya. Kabupaten Sambas itu ketika kita kuliah di Untan, saya cukup apresiasi lah untuk masyarakat Kabupaten Sambas karena jumlah mahasiswa di Universitas Tanjung Pura itu didominasi oleh anak-anak dari Kabupaten Sambas. Apakah itu memang betul? Kalau secara statistik saya nggak bisa jawab ya. Karena belum pernah, saya nggak tahu juga gitu. Untan juga belum pernah merilis jumlah mahasiswa berdasarkan asal daerah. Tapi kalau dilihat dari FKIP gitu ya, kalau bisa dibilang kan FKIP itu jumlah mahasiswanya paling banyak seuntan ya, bisa jadi representasinya lah gitu kan. Kalau di kelas saya itu ada 27 mahasiswa, itu 6 orang itu dari Sambas gitu. Dari 27 itu, 6 orangnya tuh dari Sambas. Jadi jumlahnya tuh cukup signifikan gitu. Untuk dari Sambas sendiri gitu. Animonya cukup tinggi untuk sekolah. Oke. Kalau anak-anak Sambas yang sampai kuliah di luar dari provinsi Kalimantan Barat punya informasi juga nggak? Apakah mereka jumlahnya juga banyak atau gimana? Nah, kalau di luar daerah ya, khususnya di Jawa, tapi gini deh, ada dua gitu. Yang pertama itu yang di Jawa, karena memang tujuan utamanya kan di sana ya. Kemudian itu di Australia sama di Kucing. Itu ada 3 tempat gitu yang jadi tujuan. Nah, ini kelasnya beda-beda nih. Kalau misalnya yang di Kucing sama di Australia itu biasanya yang pertama mereka punya akses gitu untuk dapatkan beasiswa ke Pemda. Kalau di Kucing ya.
Dan itu nggak semua orang bisa gitu, karena memang kalangan terbatas banget. Dan yang terakhir aku dengar sih, ya saudaranya dari mantan ketua anggota DPRD Sambas gitu, yang dapat akses untuk ke Kucing itu. Karena memang Sambas ada bikin MOU dengan salah satu kampus di Kucing itu, jadi mereka ngirim mahasiswa S1 untuk belajar di sana. Kemudian untuk yang di Australia, itu kebanyakan sih dari kalangan Tionghoa, mereka kuliah sambil kerja. Tapi memang tujuannya buat kerja sih memang. Tapi awalnya pakai visa pelajar gitu. Jadi di Kucing, kemudian di Australia, kemudian kalau di Jawa, itu ada dua kategori, Faiz. Yang pertama itu mereka bisa nembus kampus, kalau di Amerika itu istilahnya kampus Ivy League gitu. Kampus top 10, misalnya UI, UGM, ITB gitu ya. Lalu ada yang kampus-kampus biasa, misalnya, nggak perlu disebutkan lah ya. Istilahnya kampus itu yang istilahnya gimana ya, yang kurang bereputasi gitu. Nah biasanya orang Sambas itu kebanyakan tuh justru milih ke kampus yang itu, ke kampus yang bukan bermaksud apa-apa ya Is ya, tapi ini mau ngomong aja gitu, ke kampus yang kurang bereputasi itu gitu. Biasanya kampus swasta yang ada di pinggir-pinggir kota Surabaya, kota Malang dan sebagainya. Jadi gitu. Mengapa nggak bisa nembus kampus top 10 ya, karena memang nilainya belum cukup tinggi sih, dan memang walaupun negeri kampus top 10 itu kan biaya kuliahnya juga mahal banget gitu. Jadi ya untuk sementara sih kayak gitulah. Jadi selain di Kalbar sendiri. Oke. Apakah masyarakat Kabupaten Sambas itu mempunyai keinginan belajar tinggi? Seperti di daerah saya itu, kita itu lulusan sarjana itu orang tua itu kayak ngebesar-besarin gitu, macam ngebangga-banggain. Akhirnya itu gengsi-gengsian, anak saya udah sarjana. Tapi memang itu hal negatif. Tanpa disadari itu malah mendorong masyarakat itu untuk sadar untuk belajar gitu loh. Apakah lingkungan seperti itu juga terjadi di Kabupaten Sambas? Kalau dilihat dari aspek kebanggaan ya, Faiz ya, itu mungkin barangkali ada. Tapi kalau saya lihat sendiri itu, orang itu kuliah itu lebih dari aspek ini, kebutuhan mereka sendiri, dan mereka melihat pasar juga, bagaimana perkembangan pasar dalam tanda kutip itu dunia industri pada saat ini gitu. Mengapa saya bilang begini? Ini melihat dari jumlah proporsi mahasiswa yang ada di IAS gitu kan. Itu memang namanya IAIS gitu, tapi justru jurusan yang paling banyak mahasiswanya itu bukan jurusan ilmu Quran dan hadis. Jurusan ilmu Quran dan hadis itu sedikit sekali gitu mahasiswanya. Satu kelas aja, dan itu nggak sampai 20 mahasiswa. Justru yang paling banyak itu jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan jurusan hukum, serta di beberapa jurusan di fakultas ekonomi gitu. Jadi mereka barangkali orang melihat, wah ini kayaknya prospeknya untuk kedepannya gitu kan. Jadi ngambilnya ke situ. Walaupun kampusnya ya Institut Agama Islam gitu. Tapi tetap aja yang jurusan yang diambil itu yang nggak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu agama gitu. Kalau minatnya mereka, kalau saya melihat ya untuk kasus di IAIS, apakah ada juga mereka melihat peluang misalnya menjadi dokter? Dokter itu kan pasti penghasilannya besar tuh, atau profesi-profesi lain yang mempunyai nilai yang besar. Apakah ada juga seperti itu? Kalau bicara dokter ya, untuk jurusan kedokteran itu biasanya ya dari SMA sih itu. Tapi jumlahnya nggak banyak, sedikit gitu. Itu pun sebagian karena dapat beasiswa. Oke, kalau begitu, Riz, sebenarnya modal dasar kita melakukan sebuah perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di sana dalam hal keilmuannya.
kita punya modal sebenarnya Kabupaten Sambas itu. Satunya adalah punya punya niat untuk belajar, tapi Ya, minatnya belajarnya bukan tinggi. sembarangan. Kemudian mereka pun melihat, mencerminkan diri, saya mempunyai dengan kelas ekonomi seperti apa, kemudian peluang yang lebih besar untuk di daerah saya seperti apa. Mungkin itu dipengaruhi oleh eh, masyarakat Kabupaten Sambas mungkin tidak terlalu suka untuk hidup di perantauan. Bisa jadi, Ya itu. sehingga dia Ya, mencari profesi-profesi yang membuat dia tetap bertahan di dalam kabupaten ya itu. yang mungkin Itu. bisa dia balik kampung nanti gitu. Hmm. Itu dia. Ini sebenarnya saya sering mengamati ya, Riz ya, karena dosen-dosen di kampus Universitas Tanjung Pura pun itu lebih banyak saya temukan itu asalnya itu dari Kabupaten Sambas. Apakah di masa tempo lalu juga minatnya sudah bagus, udah tinggi, tapi itu memperlihatkan sebuah kemajuan berpikir. Padahal Kabupaten Sambas itu berada di sudut, apa bedanya dengan eh, masyarakat Kabupaten Kuburaya yang dekat dengan kota Yang dekat Pontianak? banget, iya iya. Ya, itu sangat sangat kelihatan loh. Coba di IAIN, hampir saya jarang bertemu dengan kawan-kawan dari Sambas. Jarang ya, bukan berarti tidak ada. Tapi kalau di Untan, ya Allah, itu mungkin ramainya bukan main kalau kalau lagi ada ngumpul atau apa gitu. Jadi eh, rasanya memang Untan udah menjadi prioritas mereka untuk memasukinya. Yang istilahnya mungkin udah jadi tujuan utama dibandingkan Standarnya gitulah, standar tempat belajar gitu bagi mm-mm. orang-orang di sini. Kalau di daerah aku itu, kami itu pergi sekolah, memang sebagian yang sadar juga sekolah untuk bekal hidupnya ya. Tapi Iya. sepanjang saya sekolah dulu, saya tidak bertemu dengan manusia yang seperti itu. Atau karena saya tinggalnya, saya sekolah SMA-nya bukan di kota. Meskipun saya tinggalnya di kota, tapi saya SMA-nya di desa. Jadi di sana saya nggak menemukan orang yang mau kuliah karena sadar untuk hidup, untuk masa depan gitu. Waktu itu saya menentukan masuk ke pertanian berdasarkan data juga, di mana sedikit mahasiswa yang ingin masuk di Fakultas Pertanian, sehingga dalam waktu 5-6 tahun ke depan, peluang persaingan di dunia kerja bidang pertanian akan sedikit. Ditambah lagi, oke, mahasiswa pertanian tetap ada, tapi biasanya itu menjadi pilihan terakhir, sehingga motivasi belajar mereka akan lebih rendah. Sehingga kita yang betul-betul serius dari awal, kita sudah tahu peluang 5 tahun ke depan itu besar. Ditambah dengan Iya. kita yang rajin, kita kejar itu, kita persiapkan diri kita, akhirnya ya terbukti ya, Riz ya. Saya memprogram perkuliahan saya dengan sangat sangat rapi lah, meskipun di akhirnya kacau, tapi saya merasa memang kalau semua orang merencanakan itu, ketakutan kawan-kawan dari Sambas yang khawatir biaya kuliah mungkin lebih tinggi, saya rasa tidak lah. Yang penting adalah masuk dulu, beasiswa Iya, banyak, betul itu. karena nanti pun ada satu masa jenuh juga, terlalu banyak anak orang-orang lulusan spesifik pendidikan, tapi kebutuhan lain seperti dokter, kemudian hal-hal yang lainnya itu kurang, akhirnya itu menjadi peluang sebenarnya. Memang ada perbedaan saya perhatikan di Kabupaten Mandailing Natal itu gengsi-gengsian kuliah. Jadi anak saya udah kesini, anak saya S1, anak saya S2, itu gengsi-gengsian. Akhirnya ketika mereka lulus,
mereka nggak tahu mau ngapa-ngapain. Akhir ya kalau dia S1 ujung-ujungnya lanjut lagi S2. Syukur-syukur kalau itu dia cari beasiswa. Tapi biasanya juga Nah, itu ada ada, yang itu ini Vice. Ada sekarang muncul kecenderungan macam itu tuh. Misalnya dari S1 langsung S2 karena begini, kan biasanya mereka lulus S1 gitu ya. Dan barangkali yang belum dapat kesempatan untuk bekerja di tempat yang baik, ya mereka lanjut lagi dengan tujuan agar nanti karirnya makin bagus gitu. Apalagi sekarang kan udah banyak sekali beasiswa ya, sebut saja macam LPDP dan segala macam. Jadi itu terfasilitasi. Ada kecenderungan untuk itu. Tapi nggak salah juga sih. ya nggak salah juga. Namun kalau cara berpikirnya seperti itu kurang tepat saya bilang. Iya, betul, betul. Karena seorang sarjana S1 itu dipersiapkan sebenarnya untuk membuka lapangan kerja. Kalau dia nyelip lagi, masuk ke S2, oh, nilai diri dia terlalu tinggi lagi. Kemudian lingkungannya yang, apalagi kalau di lingkungan S2 itu sudah lebih spesifik berbicara ilmunya, udah berbicara tentang bermasyarakat yang lebih sosial, udah kurang juga. Karena dia terbentuk di lingkungan seperti itu. Kecuali dia memang orang yang udah kerja, sambil kerja, kuliah, pasti akan ada perbedaan. Tapi itu kalau hanya dia S2, hanya mengandalkan biaya orang tua, kemudian dia hanya fokus untuk sekolah saja, Yang sekolah saya saja, saya sayang, yakin sayang banget. selesai S2 juga pikirannya udahlah lanjut S3. Karena begini, Faiz, ada model-model orang itu yang sifatnya mungkin kata orang tuh academic oriented ya. Tapi menurutku bukan academic oriented, tapi class oriented gitu. Yang penting dia hadir di kelas gitu. Yang penting tugasnya selesai kan gitu. Tapi Ya, kuliah kan nggak sesederhana itu. Apalagi misalnya teman-teman mau lanjut sekolah gitu ya. Yang mereka harus pikirkan adalah ketika mereka belajar selama 2 tahun itu, mereka harus ikut seminar di beberapa tempat, harus nulis output tulisannya itu bukan sekadar ijazah aja, tapi ada masuk jurnal dan sebagainya. Nah ini yang kadang orang mahasiswa-mahasiswa S2 yang baru mulai kuliah itu yang mereka lupakan gitu. Jadi kadang kalau aku ketemu sama adik kelas yang pengen lanjut, aku tanya dulu motivasinya apa. Dan kalau misalnya memang serius mau lanjut, nah ini yang harus kamu lakukan gitu. Biar nanti pas lulus nggak dapat ijazah aja gitu. Biar ada nambah nambah isi CV itu. iya, karena seorang S2 dia udah berbicara lebih kepada sainsnya loh ya. Saya ngerasa saya meskipun S1 kan, tapi karena pekerjaan di bidang riset, menulis, terbit jurnal, ada penelitian, Iya, iya. itu sangat berarti sekali. Apalagi kalau dia mengandalkan S2-nya, dia memang harus menulis. Karena dia udah lebih ahli lagi ya, lebih ahli lagi, lebih Iya, iya. spesifik ilmunya. Dan kalau hanya mengandalkan ijazah saja, tidak ada bukti. Ya, betul. Apa bedanya Karena dengan S1-nya? Kalau macam gitunya kan? expertise kalau dalam dunia akademik itu kan salah satu caranya ditunjukkan lewat tulisan itu. Kepakaran Iya. kita kan dilihat dari situ. Tapi saya yakin lah kalau pemerintah sebenarnya harus ikut campur dalam persoalan ini karena akan ada nanti masa di mana jumlah sarjana di Sambas itu tinggi, tapi ujung-ujungnya banyak pengangguran. Sumatera Utara udah seperti itu ya. Bahkan yang S2 pun jadi tukang becak juga ada. Bentar. Ini ada komentar nih dari Ogi. Ogi ini temenku, ini teman S1, dia anaknya luar biasa banget. Di satu jurusan itu, Ogi ini bahasa Indonesianya paling bagus. Oke. Benar ya, Ogi. Dia komen motivasinya menunda dewasa biar kayak anak sekolah terus gak kontribusi atau kerja untuk masyarakat. Nah ini kita kan gak mau yang kayak gini kan Ogi. Kalau Ogi,
Ya, kita Kadang kita maunya itu bukan seperti itu. Jangan sampai dia hanya mau sekolah aja, tapi hasil dari sekolah dia itu tidak ada wujudnya. Ya, iya, lebih baik tidak usah sama sekali sekolah, tinggal kerja saja. Tiap bulan dia punya penghasilan. iya, iya. Nah, jadi kembali lagi, memang pemerintah sebenarnya kawan-kawan bisa menggerakkan itu. Kabupaten Sambas saya melihat pergerakan masyarakatnya cukup masif lah ya, dari Karang Tarunanya. Ini berdasarkan informasi yang beredar di media sosial ya. Di Karang Tarunanya saya melihat, kemudian beberapa sebagai buktinya juga ketika kami menjadi pendamping penyuluh di tahun 2016. Pendamping penyuluh yang ada di Kabupaten Sambas itu betul-betul bergerak, mempunyai program dan bergerak bekerja kompak gitu. Itu satu bukti yang saya melihat kalau kawan-kawan dari Sambas itu betul-betul mau berbuat untuk daerahnya. Jadi pemerintah pun harus berperan lah dari sekarang. Jangan sampai nanti Kabupaten Sambas itu sumber dan tempat berkumpulnya para sarjana tapi tidak mempunyai lapangan pekerjaan atau tidak pandai membuat lapangan kerja. Nah, ini nih sebenarnya apa yang Faiz bilang ini ini kan memang kayak kelihatannya itu addressnya itu ke pemerintah gitu ya. Maksudnya ini buat pemerintah gitu ya. Tapi kalau aku ngerasa ini buat aku gitu. Ini buat aku gitu loh. Karena yang pertama gini, aku berkecimpung di situ gitu loh. Aku punya responsibility untuk melakukan itu. Secara teknisnya sih punya kewajiban untuk melakukan rekonstruksi ide bagi murid-murid yang ada di kampus gitu. Ya, dimulai dari diri sendiri sih jelasnya. Tapi kayaknya itu kewajiban salah satu kewajibanku juga gitu. Gitu. Dan makasih sih udah ngasih insight kayak gitu. Tapi iya betul juga sih. Cuma dengan adanya pemerintah, terutama dinas pendidikannya, itu akan lebih ada nilainya sih. Karena kalau hanya dosen saja, pemberitahuan, mengarahkan, mengubah pola berpikir, saya Iya. rasa tanpa adanya pemerintah, ya semuanya akan sia-sia lah. Sehingga pada pilkada Sambas tahun ini, pimpinan daerah yang paham lingkungannya dan daerahnya. Iya, dapat aku. Jadi mudah-mudahan lah ya, karena untuk Sumatera Utara saya capek aja sih. Saya capek kenapa pemilihan di sini, atau janganlah berbicara pemilihan, untuk pendidikan saja lah, masuk perguruan tinggi negeri kita sudah hal biasa mendengar bayar sekian, apalagi pilkada ngasih ini, istilahnya pragmatisnya itu sangat kental di sini. Apa entah mungkin karena pengaruh banyaknya perantau pulang membawa masing-masing pemikirannya, idenya, bahkan hidupnya di perantauan, akhirnya baku hantam saja ya, ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja, nggak ada Oh iya, perubahan. aku ini Faiz mau nambahin sedikit berkaitan dengan upaya Pemda itu. Bukan mau menyimpulkan sih, tapi mau kasih gambaran gitu loh. Sambas itu makin di sini nih sejak 2010 gitu ya. Itu kayaknya kehilangan arah gitu dalam menentukan arah pendidikannya di masa akan datang. Gitu. Ya pada 2010 kan kampus sudah berdiri tuh, Poltekkes sudah berdiri, ya sudah berdiri. Artinya kan secara target itu udah jalan gitu kan. Cuma gini, sejak 2010 itu MOU antara Sambas dengan Fakultas Kedokteran Untan tuh diputus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sambas itu walaupun dengan jumlah mahasiswa paling banyak, bisa dibilang banyak gitu ya untuk di Untan, itu nggak mau bikin MOU lagi. Itu kalah-kalah dengan Kayong Utara, Ketapang gitu. Bahkan untuk di jurusan bahasa Indonesia, itu ada kelas khusus Ketapang itu. Satu kelas isinya tuh mahasiswa dari Ketapang semua.
gitu. Kemudian yang ketiga, yang aku bikin kaget juga sebenarnya, Sambas itu justru mengirim mahasiswa itu beberapa orang ke Mesir gitu. Faiz bayangin aja mereka ngirim mahasiswa ke Mesir yang biayanya itu bisa puluhan kali lipat daripada jika dibandingkan dengan mengirim mahasiswa ke Untan. Wah itu kayaknya aku nggak make sense gitu loh. Kemudian yang keempat, kerjasama dengan kampus-kampus yang dalam pandanganku kurang bereputasi di Jawa gitu. Dan itu kan sayang gitu. Ya itu sih yang perlu ku bilang gitu. Ya kayaknya ada sedikit kehilangan arah dan kurang kontrol lah kayaknya untuk hal itu. Jadi sebatas kayaknya ini ada proyek kerjasama, ya udah yang penting laksanain aja gitu tanpa melihat urgensinya apa, manfaat yang bakal didapatkan apa gitu sih. Nah, jadi kerjasama bidang-bidang pendidikan ini ya hanya sekedar buat Kurang wow, ini kurang pas gitu. Iya. iya, hanya untuk mengejar nama saja berarti. Iya. Apakah ada kaitan dengan gelarnya bupati sekarang? Makanya dikirim ke Mesir sana. Ya itu ada barangkali. Ya itu ada. Tapi kalau yang ke Jawa itu dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya saya nggak tahu juga gitu. Coba deh bikin MOU dengan kampus dekat ya, minimal Untan ya gitu ya. Kampus ya bisa dibilang standar gitu. Itu nggak mau. Iya, bahkan ketika jumlah itu yang di Jawa kalau nggak reputasi nggak usah ada, tapi optimalkan di Untan. Berapa Iya, biaya harusnya itu bisa harusnya begitu. akhirnya nanti bisa jadi semua mahasiswa dari Sambas itu free untuk kuliah atau Dari bagaimananya. Untan gitu kan. Iya, itu lebih lebih menjamin karena macam manapun pendidikan meskipun ketika dia masuk dalam perkuliahan dia masih gelap, tapi jalani saja dulu. Tapi Iya, jangan iya. kita tidak berpikir. Intinya pemerintah memang harus mendorong, harus membuat sistem bagaimana ini masyarakatnya sekolah, sekolah, sekolah. Karena saya bilang, oke, Sumatera Utara dengan Kalimantan Barat jaraknya dengan kota Jakarta itu sama, bahkan lebih jauh lagi kota Iya, Medan. iya, lebih jauh, iya. Tapi mengapa Sumatera Utara lebih maju? Mm-mm. Sangat jauh ketinggalan. Ya mungkin jalur transportasi ke Kalimantan Barat hanya bisa mengandalkan udara dan air, sedangkan ke Medan itu bisa melewati Merak, Banten, kemudian nyebrang darat. Iya, iya, bisa Itu jalur darat bisa. iya, tapi bukan itu yang membuat Sumatera Utara itu begitu cepat kemajuannya, tapi karena banyaknya perantau yang bertahan di Jakarta, kemudian hidup berkembang menjadi orang-orang besar di sana. Kemudian Mm-mm. ketika mereka menjadi besar, mereka mereka mengutamakan tuh memperjuangkan wilayahnya. Apakah itu alasan ekonomi pribadi, tapi ujung-ujungnya wilayah itu yang menjadi maju cepat. Oh, ini nih kalau kalau di sini di Kalbar ini kelihatan di kalau masyarakat Tionghoa sih kayak gitu. Singkawang deh, kayak gitu. Nah, sebenarnya Hmm. itu satu yang memang harus didorong. Kasihan loh, Kalimantan Barat itu luasnya hampir setengah pulau Kalimantan, tapi Iya. itu masih satu provinsi. Sama dengan kalau itu luasnya mungkin Aceh dicampur Sumatera Utara dicampur Riau kali ya. Baru Kalimantan Barat gitu ya. Iya, memang pertumbuhan penduduk di sana juga lambat dibandingkan Iya dengan sih. Sumatera Barat. Ya, memang itu salah satu faktor mengapa pemekaran itu tidak bisa dipercepat dulu karena sekarang kan tidak lagi ada pemekaran untuk sementara kan. Tapi eh, itulah aktualnya Kalimantan Barat. Saya yakin sebenarnya dengan kawan-kawan dari Sambas, saya melihat sendirilah. Sambas, Ketapang itu adalah dua kabupaten yang ketika dia di kota Pontianak, mahasiswa-mahasiswa dari sana itu
banyaklah ditemukan. Jumlah jumlah asramanya saja lah kita lihat, itu jadi parameter tuh jumlahnya. Iya, kalau kalau Sambas sendiri itu, kalau asrama deh, kalau bicara asrama, di mana ada asrama gratis, di situ ada orang Sambas banyak pasti. Asrama Untan juga gitu. Mayoritas dari Sambas, dari kabupaten lain cuma satu dua, istilahnya dari Sambas gitu. Gitu. Itulah Aku buktinya. mau nanya nih sama Faiz ini. Apa? Aku mau nanya nih. Kan sekarang kan memang karirnya kan di industri perkebunan gitu ya. Di industri perkebunan. Tapi dulu itu kan waktu kuliah sempat terjun ke dunia pergerakan lah gitu. Ke dunia pergerakan ekstra kampus gitu ya. Dan sempat berkecimpung di sana, bahkan mungkin barangkali sampai sekarang. Nah, yang ingin aku tanyakan itu kenapa masih menaruh minat untuk hal itu gitu, terutama di dalam hal politik praktis gitu. Walaupun aku juga pengen sih, gitu. Ada keinginan gitu ya. Kalau Faiz sendiri, begini, mengingat Faiz kan baru jalan berapa tahun ya di perusahaan itu kan. Nah, 2 tahun. artinya perjalanan masih panjang banget gitu. Oke, alasannya sebenarnya saya nggak bisa berdiam dan nggak bisa diam untuk melihat terlalu banyak orang yang membuat onar. Jadi kalau bukan kita yang melakukan, kalau kita tidak melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam Ya, hal politik, dalam hal kebijakan pemerintah yang mungkin sesuka hati, ya siapa lagi? Kemudian saya alhamdulillah dalam masa pendidikan selama perkuliahan mendapatkan ilmu-ilmu terkait bagaimana merebut sebuah ya pucuk pimpinan lah. Jadi dan saya insya Allah tujuannya ingin tetap lurus seperti halnya waktu di HMI. Istilahnya iya, iya. bicara idealis tetap ingin. Nah, hal-hal yang macam gini saya hanya bisa saya menjamin diri saya sendiri. Karena untuk kabit-kabit saya aja dulu waktu di organisasi itu pun ya misalnya saya mempercayakan keberlanjutan itu kepada kabit-kabit itu juga tidak bisa dipegang karena mereka tergoda dengan kepentingan pribadinya, Iya, iya. kebutuhan hidupnya. Nah, itu Iya. yang saya alami ketika perkuliahan dulu, ketika saya aktif di organisasi, sedikit punya pengaruh dalam dunia politik. Tapi karena saya punya beasiswa, punya kontrak kerja, siapapun yang mau menawar-nawarkan, melobi-lobi dengan alasan nanti abang bantu, nanti gini, oh tidak bang, saya punya kontrak. Jadi istilahnya Wih, gila saya keren menjadikan kerja nih. itu menjadi profesional. Jadi Halo Yoga. siapapun yang mendekati, saya akan jawab, oh tidak bang, saya sudah punya kerja, saya punya Iya, duit. iya, iya, iya. Hmm. Nah, itu yang tidak bisa saya percayakan dengan siapapun. Karena itu hak saya Kenapa loh. tadi nyebut abang-abang itu? Ada tekanan senior mungkin ya. Ya, itu terjadi, Riz. Makanya ketika saya kembali melihat Kabupaten Mandailing Natal di mana sebuah daerah yang sangat mudah untuk saya porak-porandakan kalau saya mau atau saya bangun betul-betul karena melihat Ya. ini mudah saja sebenarnya, cuman money politik di sana sudah menjadi lumrah. Para calon yang maju sekarang pun nggak ada satupun yang bisa saya percayai. Jadi Ya, mungkin kalau bahasa halusnya ongkos berdemokrasi kali ya. ya, jadi sebenarnya kerisauan diri sendiri itulah akhirnya dalam 1 tahun terakhir saya kembali Mhm. lagi di dalam dunia itu. Sebenarnya ketika masuk di dunia perkebunan, masuk di bidang riset, saya sudah menutup diri dengan lingkungan itu. Cuman melihat situasi yang rasanya ketika membaca chat orang di dalam grup WhatsApp berbicara tentang politik kok kayak
kok kayak bodoh sekali gitu loh. Rasanya Apa ini ya? Panggilan batin itu nggak bisa dibohongi ya? ya itu juga. Hmm. Ditambah lagi eh, dulu sempat berpikir kalau negara ini macam ini semuanya sesuka hati, lebih baik saya pindah beli pulau sendiri dan hidup Iya, sendiri iya. tanpa ada negara. Pikirnya macam gitu, tapi ya kita nggak punya duit untuk itu. Tapi Akhirnya sekarang Faiz ada bikin ini nggak? Bikin simpul-simpul baru nggak di Mandailing Natal itu? ada buat, Heeh. tapi Heeh. namanya juga orang yang saya simpul, yang saya ikat Mm-mm. juga saya kontrol dengan ini. Iya, iya. Jadi rasanya mereka ketika tidak dibakar dengan ini tidak muncul. Berbeda dengan ketika di Pontianak dulu, saya memang membinanya daripada dasar dasar berpikir tujuan kita apa, sehingga Iya, iya, ketika iya. maju dalam perebutan pimpinan organisasi itu pun saya bisa klaim saya satu-satunya ketua cabang yang menang tanpa ada dukungan alumni. Bentar Selama Faiz, ketua cabang tahun berapa kemarin? 2016-2017, selanjutnya Yasin. Oh, berarti sebelum Yasin ya? Ya, Ini aku kemana aja kemarin ya? kita Aku itu nggak sadar loh. putus putus inilah semuanya. Saya hanya dengan Yasin aja waktu itu. Ente kayaknya waktu itu lagi kuliah. Iya, emang aku lagi, ya masih sibuk-sibuk. Waktu itu juga kan kerja di Singkawang tuh, Faiz. Jadi Ya, ya. pusing aku. Jadi dulu itu karena modal dasarnya, istilahnya cara berpikir hampir rata-rata kader ini saya yang membangunnya di dalam pelatihan kadernya. Bentar, Pas tadi tahun waktu berapa? saya mau naik, Tahun mereka 2016? itu 2016, 2016, ketika saya 2017 ya? 2016-2017, ketika saya naik, mereka yang saya kader itu menjadi ketua komisariat dan orang-orang yang memegang suara-suara Iya, komisariat iya. karena kebersamanya sebuah pandangan. Akhirnya ya karena memang saya udah setting lama, udah 1 tahunan lebih memang settingan itu, cuman orang tidak tahu. Saya bangun berpikir bahwa kita tidak dikontrol oleh alumni. Itu teruslah yang saya informasikan setiap hari. Nah, itu menjadi rekam di pikiran, akhirnya berubah. Nah, hari ini saya membentuk simpul-simpul baru, ya bagaimanapun berbicara tentang seperti ini, karena orang yang kita ikat juga membutuhkan ini. Iya. Saya lebih mengarahkannya, kalau adik-adik yang mau dibina, saya tetap mengikat mereka dengan adanya pemasukan, tapi bukan Iya, iya. dengan cara membuat mereka mengemis. Hmm. Tapi untuk hari ini sebagian orang ya masih terkontrol dengan duit macam gitu, tapi setengahnya lagi terkontrol dengan cara seperti itu juga. Nah, kedepannya karena saya Mungkin punya harapan, kedepannya akan maju. barangkali dikasih akses aja gitu, Faiz. Bukan dikasih duitnya, tapi dikasih aksesnya. Misalnya mereka bisa dapat duit dari nulis di koran atau di opini, kasih aksesnya buat ke sana gitu. Buat jadi relawan di mana, kasih aksesnya gitu aja sih. Jadi nggak dalam duit dalam bentuk fisik gitu, tapi akses gitu. Jadi sebenarnya adanya website anak daerah itu pengen pengembangan ke arah itu, bahkan lebih besar lagi. Cuma lagi-lagi mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal yang berkuliah di sana untuk menulis saja juga saya susah untuk mengharapkannya. Mereka tidak pandai menulis. Jadi nggak tahu. Coba ini aja ke sekolah-sekolah, di sekolah-sekolah, cari guru-guru gitu deh. Nah, Dapat sekarang guru-guru, teman-teman guru.
sekarang saya sudah berbicara dengan kepala sekolah Ya. tempat saya sekolah dulu SMA. Saya bilang saya membina adik-adik untuk tambah ekstrakurikuler. Mereka Ya, menulis, bagus itu. nanti tulisannya akan saya posting. Nah, saya fair-fair aja. Misalnya website itu nanti misalnya sudah mulai muncul iklannya dari Google karena masa COVID-19 ini persetujuan itu belum bisa dilakukan. Maksudnya sebenarnya mereka menulis berapa pendapatan atas tulisan itu nanti akan terbuka. Iya, iya, Bicara iya, iya. tentang administrasi tetap ada lah, ya kan? Karena kita pun pengen website itu berkelanjutan. Meskipun ke kitanya tidak ada untung, nggak masalah. Yang penting ada wadah untuk mereka mencari, menambah uang sakunya. Ditambah lagi, anak-anak daerah mempunyai suara-suara minoritas yang tidak terdengar. Iya. Nah, itu yang udah dilakukan sih, Riz. Cuma ya COVID-19 kan belum selesai juga nih, jadi Google-nya belum merespon. Cuma kalau aku sendiri ya Faiz ya, aku mau gini deh. Dulu kan waktu di kampus itu aku sendiri lebih fokusnya tuh ke internal gitu ya. Lebih ke internal dan memang kalau boleh dibilang dulu kerjanya itu aktivis IO gitu loh. Aktivis event organizer. Seneng banget kalau dapat event gitu. Apalagi event-event internasional gitu ya. Wih seneng banget, kayaknya prestisius banget. Cuma sayangnya nih, ketika lulus, aku tuh sadar bahwa keterampilan itu tuh nggak cukup. Aku kurang satu hal nih, yang aku nggak dapatkan waktu kuliah dulu. Apa itu? Ini, ilmu dari organisasi pergerakan mahasiswa. Nah itu aku tuh masih ini banget gitu. Masih kurang banget gitu loh. Aku kan nggak pernah gitu masuk organisasi eksternal kampus ya. Nah itu rasanya aku masih kurang dan nampaknya itu perlu belajar lagi lah sekarang. Ya, sebenarnya tidak semua organisasi eksternal itu juga bisa membuat pemikiranmu berbeda ya. Uh-uh. Kalau lah berbicara dalam kita punya visi nih. Bagaimana visi kita ini bisa diterapkan, bisa berjalan, bisa terwujud. Harus ada yang namanya melakukan perubahan sosial. Jadi ada teori-teori perubahan sosial. Nah, bagaimana sosial itu berubah, masyarakat itu berubah, cara berpikir itu berubah. Caranya ada alatnya. Alatnya adalah strategi dan taktiknya. Nah ini aku pengen belajar yang kayak gini nih. Aku pengen belajar yang kayak gini nih. Nah, itu yang memang ketika masuk di perusahaan pun itu tetap aktif sih ya. Karena saya bertahan hidup sendiri, ya meskipun di perusahaan swasta macam gini kita baku hantam juga, saling Ya, berebut posisi udah juga. jago lah Fas. Ya, cuman saya nggak mau murahan Ya. karena ini adalah riset saya, apalagi ini saya kabarnya mau dimutasi Oh. di akhir ini. Ketika manajer menyampaikan minta buat judul penelitian masing-masing gitu kan. Saya menduga ini kayaknya beliau lagi menyeleksi. Akhirnya saya buatkan judul-judul penelitian baru. Ya sangat timpang sekali dengan kawan-kawan pesaing lain. Mereka baru berpikir kita sudah mempunyai 4 judul yang baru. Nah itu kan strateginya. Kalau taktik ini kan pelaksanaannya. Iya. Bagaimana strategi itu bisa berjalan di lapangan. Banyak sebenarnya, Riz. Kalau kita sebenarnya ilmu yang kudapatkan itu ibarat kayak presiden, dia punya intelijennya, dia punya pelaksananya, Nah, dia punya informasi, dia punya pelaksana. Bagaimana ini
komponen-komponen ini kita buat secara mandiri, nah itulah yang dilakukan. Tapi dengan catatan, ya kan? Karena semua orang berduit melakukan apapun bisa, tapi orang yang tak berduit bisa nggak melakukannya? Ya, itu betul itu. Betul itu. Kalau kalau ada ilmunya tanpa duit, kita bisa melakukannya. Kalau Aris mau belajar itu sebenarnya pun ya, ketika kami belajar itu tidak ada materi yang disampaikan, tapi pikiran itu yang dirangsang berpikir apa sebenarnya yang telah kita lakukan selama ini. Nah, macam contoh, saya merancang sendiri perkuliahan saya. Bahkan jauh lagi, bukan masa waktu kuliah, waktu SMA. Saya bermain psikologis dengan guru. Sehingga nilai saya aman saja. Padahal di kelas 3 saya cabut, terlambat masuk, ujian asal-asalan, tapi nilai bagus. Karena kita udah paham medan tempurnya kayak gini nih, biar dapatnya kayak gini nih. Nah, itu sebenarnya yang dirangsang ketika kami dapat materi-materi tentang pergerakan itu, dirangsang berpikir lagi, ditambah lagi teori-teori baru, cara-cara berpikir. Nah, semua itu tetap berlandaskan pada logika. Ya lewat proses apa sih, dialektika gitu ya, dialog yang berkepanjangan, yang terus menerus gitu. Iya. Dan ketika kita menghadapi sesuatu pun kita udah membayangkan nih, ini lingkungan seperti ini, saya bagaimana bisa masuk. Kita udah merencanakannya dengan cepat, tapi nggak semuanya juga bisa menguasai itu. Kawan-kawan di organisasi juga banyak juga lulus ini lulus itu, nggak juga ini. Makanya dulu ketika kita nongkrong di mall dengan Yasin, perlu nggak saya masuk itu kan? Nggak perlu, gue bilang. Penting kau belajar aja, bergerak saja. Kapan itu ya? Udah lama sekali ya. Di mall. Ingat kapan dia itu ya? Di mall. Dulu masih ke mall, masih sama Yasin dulu. Udah lama itu. Ke Gramedia kan ya? Lihat buku aja, lihat buku. Lihat, bukan beli ya. Ya, lihat aja. Yang penting pokoknya ke Gramedia gitu. Jadi, soalan belajar itu nggak perlu khawatir harus masuk atau apa, enggak. Saya pun hanya disadarkan saja dalam organisasi. Makanya tidak semua orang bisa menguasai itu. Karena sebenarnya tidak ada yang dikasih tahu. Gitu ya Pak Is ya? Tidak ada dikasih tahu. Kita hanya dirangsang berpikir saja. Hanya orang-orang cerdas saja bisa menguasai. Gini, soalnya gini Faiz, aku tuh bentar ya, aku nyalain lampu dulu. Nyalain lampu masih gelap juga. Oke. Nah jadi gini deh, masih gelap juga ya. Oke. Nah, ini kan kalau ngomong tentang dunia pergerakan gitu ya, aku tuh sering sekali nemuin kader-kader yang junior kamu gitu lah ya, yang kayaknya wah dia nih bisa kesini nih gara-gara masuk ke situ gitu loh. Kayaknya kita nih cuma dapat sisa-sisanya aja gitu. Jadi aku tuh sempat mikir, insecure dong aku. Wah, coba dari dulu aku ikut juga kan, gitu aku pikirnya. Termasuk di kerjaan yang sekarang ini. Wah, ini Bang Aris nih kayaknya gimana ya? Bang Aris kan gak ada backingan ini gitu kan. Jadi gitu. Si itu wajar lah masuk, dia kan dulu di situ. Gitu. Waduh. Karena kemarin waktu kita diskusi pertama kan udah cerita tuh terkait Panwaslu ya, kecamatan ya, Panwaslu. Iya. Kecamatan. Itu yang dimaksud kan? Karena aku juga pengen nanti
Kalau bisa ke kabupaten gitu. 3 tahun lagi. Jadi ya, kalau udah mau berbicara tentang lebih besar lagi, kalau macam gitu, yang kau harus pegang adalah organisasi masyarakat besar. Apalah ya di Sambas nih, nanti aku cari lah ya. Karena itu organisasi yang kugeluti dulu itu hanya mengantarkan ke pintu gerbangnya saja. Macam Iya sih, contoh, betul betul. salah satu Betul. komisioner KPU RI yang ada di pusat sekarang itu kan dari Pontianak itu. Oh iya iya, Pak Firian Aziz ya. Ya, dia itu kan Ah. hanya diantarkan ketika proses bertarungnya tuh sesama kader X organisasi hijau hitam itu juga bersaing. Iya sih, Bersaing. betul betul betul. Ya banyak kan, Nah, kan banyak soalnya gitu. Saling bunuh iya, juga ya. jadi siapa ya backingan lebih besarnya lagi? Jadi hijau hitam itu tidaklah serta merta yang membawa, justru pula yang perlu. Kalau aku sebenarnya mengapa aku tidak mau dengan dunia seperti itu? Karena tidak profesional. Wah ini keren ini, keren 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 ini. Keren, ini. Iya. Keren sih. Coba pikir. Kalau kamu Riz, masuk gara-gara backingan ini, backingan itu, ada nggak nilaimu? Nggak ada. Iya sih. Mudah diombang-ambing nanti gitu loh. Si abang itu mati, selesai semua. Mati dalam Iya hal iya. dia tidak punya jabatan lagi. Tapi Iya iya. profesional kemanapun. Nah, coba bandingkan dengan berapa staf presiden milenial itu? Berapa ya? 11 kah ya? 11 ya? Ya, hanya satu yang Betul. dari pergerakan itu pun ya sebenarnya karena ormas besar itunya tuh PM. makanya dia bisa, bukan Ini ya yang gara-gara. warna biru ya. Iya. Yang pergerakan biru ya. Tapi coba lihat perbandingannya dengan yang lainnya. Yang lainnya Yang profesional iya iya. bergerak dengan pemikirannya, dengan bukanlah orang pergerakan, Riz. Iya iya Bisa? iya. Karena Iya. dunia profesional itu lebih bernilai. Hari ini dunia bergerak bukan karena backingan, tapi karena kemampuan. Ya kalau itu yang Faiz omongkan sih bener ya, ada benernya ya. Cuma kalau dalam hal kayak gini nih Faiz, istilahnya lembaga yang abu-abu gitu ya, lembaga abu-abu kayak ini lah ya. Itu tuh juga masih punya peran gitu. Tapi Ya, aku sih nggak berkecil hati. Aku nggak berkecil hati dalam arti aku kemarin tetap daftar aja gitu, optimis aja daftar gitu. dan akhirnya Daftar, lulus juga. lewati wawancaranya dengan baik ya udah gitu. Ya alhamdulillah sih kemarin bisa masuk gitu. Tapi berapa ininya? Dibandingkan kita